Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo teman-teman semua. Kita udah masuk ke pertemuan 3 praktikum pemrograman data analisis. Dan di pertemuan kali ini kita akan praktik tentunya. Kita akan menganalisis data dan memvisualisasikannya menggunakan Google Data Studio. Jadi pastikan komputer teman-teman terhubung dengan internet. Serta teman-teman harus punya akun Gmail ya, karena kita akan memanfaatkan Google Drive di sini. Nah, di sini juga kita akan menerapkan proses-proses tahapan Cribs DM dengan membuat visualisasi data dari Google Spreadsheet menggunakan Google Data Studio. Yap, jadi kita pertama-tama bikin spreadsheet dulu. Nanti datanya kita inputkan. Lalu nanti kita akan visualisasikan dengan membuat dashboard seperti ini. Nah tadi ya yang pertama kita pakai Google Spreadsheet. Nah jadi Google Spreadsheet ini adalah aplikasi spreadsheet online yang memungkinkan untuk membuat dan memformat spreadsheet seperti menyimpan, menampilkan, mengolah data dalam bentuk baris dan kolom. Mungkin sama halnya dengan Microsoft Excel, cuman bedanya itu online. Dan juga ada fitur berbagi atau sharing sehingga teman-teman bisa mengerjakannya dengan banyak orang. Nah, jadi ini ya ada sehingga dapat berkolaborasi dengan orang lain secara real time. Mungkin teman-teman udah familiar ya mengenai Google Spreadsheet ini. Dan yang kedua adalah Google Data Studio. Nah, Google Data Studio merupakan tools visualisasi data gratis yang disediakan oleh Google. Berguna sebagai editor pembuatan dashboard dan laporan atau report yang informatif dan interaktif untuk mendapatkan insight dari data tentunya. Oke, kita langsung praktik saja. Teman-teman silahkan buka web browser masing-masing, boleh Chrome ataupun Mozilla, tapi di sini saya pakai Chrome, dan buka Google Drive ya teman-teman, Google Drive dari masing-masing. Oke, tadi ya yang pertama kita membuat Google Spreadsheet dulu. Jadi di sini saya udah membuat folder khusus ya untuk praktik sekarang. Teman-teman boleh bikin folder sendiri ataupun nggak di dalam folder juga nggak apa-apa. Yang penting kita bikin satu file spreadsheet dengan klik icon new di sini, lalu pilih Google Sheets. Oke, pertama kita ubah dulu nama spreadsheetnya dulu ya, menjadi catatan keuangan. Setelah itu kita inputkan data. Untuk datanya sendiri itu udah kita cantumkan di masing-masing kelas ya. Atau misalkan teman-teman ingin inputkan sendiri boleh, tapi di sini saya mau copy aja langsung. Tinggal dipaste ya di Google Spreadsheet-nya. Teman-teman boleh diatur sendiri. Untuk formatnya misalnya boleh diubah, misalnya untuk tanggal itu date, dan untuk total karena nilai tipe datanya nominal itu kita ubah jadi rupiah ya. Nah udah, tinggal kita tunggu sampai tersave. Selanjutnya kita lihat dulu PPT-nya. Oke, kita udah isi ya. Dan selanjutnya kita akan membuat dashboard di Google Data Studio. Jadi teman-teman silahkan akses Google Data Studio-nya ya dengan mengetikkan Google Data Studio. Nah, pilih yang ini ya. Nah, ini adalah tampilan Data Studio yang awal. Jika kita klik yang tadi ya, untuk membuat projectnya kita pilih button Start for Free. Nah, ini adalah tampilan ketika kita akan membuat project. Di sini juga di sebelah kirinya bisa dilihat ya. Ini adalah akan menampilkan file-file yang baru saja dibuka, dan ini adalah share with me atau yang dipakai untuk banyak orang ya. Dan ini adalah owned by me, adalah yang dibuat oleh sendiri. Oke. Ini baru satu ya saya bikinnya. Oke, selanjutnya kita lihat PPT lagi.
Nah, kita langsung membuat report aja ya. Nah, untuk membuat reportnya, teman-teman diklik pada blank report ini. Oke, di sini ada add data to report. Teman-teman tinggal pilih Google Sheet. Nah, karena di sini saya sudah pernah menggunakan Google Data Studio, biasanya yang baru pertama kali menggunakan Data Studio, ketika diklik Google Sheet ini akan memunculkan form yang harus diisi ya. Oke, kita lihat PPT-nya deh. Nah, seperti ini formnya ya. Jadi teman-teman silahkan diisi untuk country, company, dan untuk term of service-nya, dan selanjutnya untuk settingan emailnya boleh disamakan seperti ini. Oke, lalu kalau udah, teman-teman diklik aja Google Sheet-nya. Nah, di sini kalau saya langsung muncul ya spreadsheet yang ada di Google Drive saya. Tapi jika misalnya Google Data Studio tidak mendeteksi adanya Google Sheet dari teman-teman, maka lakukan otorisasi ya. Biasanya langsung muncul seperti ini nih. Nah, teman-teman tinggal diklik aja button authorize-nya. Nanti kalau udah akan muncul ya spreadsheet, list spreadsheet yang ada di Google Drive teman-teman. Nah, tadi kita udah bikin spreadsheet catatan keuangan, berarti yang kita pilih adalah ini ya. Kita klik. Nah, pilihnya sheet 1, lalu add aja langsung ya. Nah, di sini teman-teman klik add to report aja. Oke, ini halaman untuk membuat laporan atau report dashboardnya udah ada ya. Jadi yang awal kita lakukan adalah mengubah nama filenya dulu deh ya. Kita ubah jadi catatan keuangan. Nah, tadi ketika kita klik projectnya, langsung muncul tabel ya di sini. Jadi ini yang kita pakai adalah field-field yang tadi kita buat di spreadsheetnya ya, dan data yang kita olah adalah isi data dari spreadsheetnya. Mungkin kita yang pertama itu adalah akan melihat rangkuman total dari dalam data. Oke, mungkin di sini saya mau jelasin dulu kali ya arti-arti dari sebelah kanan ini. Ketika kita klik tabelnya ya, data source itu adalah sumber datanya ya, kita pakai spreadsheet catatan keuangan. Lalu date range dimensionnya kita nggak usah ubah, kita biarkan default untuk semuanya ya. Lalu untuk dimension ini biasanya dipakai untuk data kualitatif ya, atau teks, yang dimana data tersebut mendeskripsikan data yang ada di bagian metrik. Nah, sedangkan metrik ini berisi data kuantitatif dalam dimension tadi. Contohnya untuk menunjukkan jumlah nominal ya, kayak record count ini, atau misalnya rata-rata atau average dari dimension ini. Berarti rata-rata dari jenis ya. Oke, mungkin kita langsung buat untuk melihat rangkuman total dari dalam data dulu ya. Oke, di tabel ini kita hapus dulu aja deh, biarkan laporannya kosong dulu. Nah, lalu kita akan melihat rangkuman total ya. Berarti yang kita pakai fieldnya adalah total. Maka kita langsung pilih yang di sebelah kanan ini, diklik lalu drag and drop ya. Di bagian sini aja deh. Nah, ketika kita telah drag and drop, ini akan memunculkan totalnya langsung ya. Untuk bagian metriknya itu total ya sendiri. Nah, teman-teman juga bisa diubah nanti. Misalnya nggak mau munculin total aja nih, maunya persen, atau misalnya kita lihat di sini deh, yang bagian ini ya, ada icon yang berhuruf sum ya.
Nah, di sini ya bisa sum, average atau rata-rata. Nanti di sini auto munculnya itu rata-ratanya. Atau kita ingin melihat nilai minnya berapa? 5.000 ya. Maksnya 393.800. Oke, kita sum pilih aja default. Oke, kita taruh di sini. Oke. Selanjutnya kita akan membuat breakdown pengeluaran. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana pengeluaran setiap harinya. Caranya di bagian menu atas ini ada add a chart ya. Add a chart, lalu pilih tabel yang ini ya, yang awal. Teman-teman juga boleh pakai, misalnya ingin explore lebih, teman-teman boleh pakai tabel dengan tipe yang lain. Kita taruhnya di sini dulu aja ya. Oke, perhatikan di bagian datanya ya. Untuk dimensionnya itu adalah tanggal. Kita hapus saja, lalu kita drag and drop aja di sini. Lalu untuk metriknya total. Jadi kita bisa melihat pengeluaran terbesar di sini ya, dan berdasarkan jangkauan waktu tertentu. Nah, contohnya nih, kita lebarin dulu ya. Enggak. Oke, di sini kita bisa lihat bahwa di tanggal 5 September ya, terjadi pengeluaran paling besar ya, dengan jumlah 668.800, dan biasanya ini kita langsung diurutkan yang paling terbesar. Kita juga bisa urutkan yang paling terkecil gitu. Dan kita juga bisa lihat nih pengeluaran yang terhemat terdapat pada tanggal 17. Oke, selanjutnya kita udah bikin breakdown pengeluaran ya. Kita selanjutnya akan melihat rata-rata pengeluarannya. Nah, selain kita dapat melihat total pengeluaran, kita juga bisa melihat rata-rata pengeluaran dengan mengatur di bagian metriknya, berarti kita pakai kolom total ya, masih pakai kolom total. Berarti kita tinggal drag and drop lagi ya di kolom total. Kita pindahkan ke bagian bawah. Nah, di bagian datanya tadi ya, kalau teman-teman ingin mengubah tampilannya enggak menjadi jumlah total, teman-teman bisa di bagian icon sum ini diklik ya. Lalu karena nggak mau teksnya total, kita ubah namanya aja, kita tambahkan dengan teks rata-rata. Sorry. Pengeluaran. Nah, karena kita akan melihat menampilkan rata-ratanya, berarti average ya. Ininya kita biarkan default aja. Teman-teman juga bisa explore lagi ya, misalnya ingin dalam bentuk persen bisa ya. Nah, kayak gitu. Kenapa 100%? Karena nggak ada pembandingnya, itu cuma total semua gitu. Oke, kita biarkan aja default non ya. Oke, setelah itu diklik di mana aja biar hilang itunya dialognya. Selanjutnya kita juga bisa memvisualisasikan pengeluaran menggunakan diagram garis ya, atau diagram chart. Nah, untuk menggunakan fitur chart itu ada di bagian add a chart ya. Lalu di bagian sini ada time series ya. Lalu pilih yang time series chart. Kita taruh di sini aja ya. Oke, perhatikan di bagian dimension dan metriknya ya. Untuk dimensionnya itu kita masukkan tanggal, dan di metriknya itu total. Oke, jadi kita di sini hasil visualisasinya untuk time series chart ini menampilkan detail pengeluaran berdasarkan tanggal, tetapi dalam bentuk chart ya. Nah, teman-teman juga bisa mengubah tampilan time series chart ini menjadi yang lain. Oke, kita klik dulu ya. Bisa langsung diubah ya. Teman-teman tinggal di bagian kanannya pilih time seriesnya lagi.
Lalu tinggal ubah aja, misalnya ingin mengubah yang awalnya time series chart bentuknya jadi smooth time series chart, kita klik aja. Oke, tapi kita sesuaiin aja ya kayak yang hasil di PPT. Jadi itu sebuah tips untuk teman-teman aja. Oke, selain memvisualisasikan dengan diagram chart, juga teman-teman bisa memvisualisasikan dengan diagram pie ya. Tapi di sini kita nggak mau memvisualisasikannya cuma total aja, tapi pengennya persentase total pengeluaran. Berarti yang muncul bukan jumlah dong ya, tapi persentasenya. Oke, untuk menggunakan fitur diagram pie itu kita masih sama di add a chart. Lalu pilih pie ya, yang ini pie chart. Lalu kita taruh di sini. Oke. Nah, untuk dimensionnya perhatikan ya teman-teman. Untuk dimensionnya karena ingin melihat dari persentase total pengeluaran per kategori. Jadi kalau per kategori berarti jenisnya ya. Karena jenis itu isinya data kategori ya. Oke, dimensinya kita drag menjadi jenis. Nah, kita timpa aja ya tadi yang dimensinya awalnya tanggal. Lalu untuk metriknya itu tetap total ya. Nah, berarti di sini hasilnya adalah persen untuk diagram pie. Nah, oke. Jadi dari hasil visualisasi menggunakan pie chart ini kita jadi dapat melihat persentase jenis pengeluaran apa saja yang paling besar. Nah, kita udah memperoleh suatu insight nih di sini. Jadi kita bisa mengatur budget dengan lebih baik setelah melihat hasil ini ya. Oke, selanjutnya setelah membuat diagram pie, kita juga bisa membuat pivot table. Nah, apa itu pivot table? Jadi pivot table adalah tabel perbandingan sehingga hasil dari pivot table ini bisa dianalisis ya. Bisa dianalisis, menghitung ataupun menghasilkan suatu kesimpulan. Contohnya kita di sini akan membuat tabel perbandingan berdasarkan kolom tanggal dan jenis. Jadi kita akan menggunakan fieldnya adalah kolom tanggal dan jenis. Oke, kita langsung praktikkan aja ya. Untuk membuat pivot table itu ada di menu Add Chart. Lalu pilih bagian bawah ya. Ada pivot table, klik aja. Oke, lalu posisikan. Nah, di sini untuk pivot table sendiri itu data yang harus diaturnya ada lebih ya, enggak cuma dimension sama metrik doang, tapi untuk dimension itu ada row dan kolomnya. Nah, untuk row dimensionnya kita isi dengan tanggal. Berarti kalau row yang tanggalnya di sini ya. Oke, kita ubah deh. Nah, jadi kalau row dimension berarti per baris ya. Jadi dia isinya per baris gitu. Dan selanjutnya column dimensionnya kita isikan jenis. Oke, yang ini hapus saja yang tanggal. Nah, jadi untuk kolomnya itu jenis, untuk barisnya itu tanggal. Nah, tadi ya, pivot table itu adalah tabel perbandingan. Jadi bisa kita lihat nih di sini ya. Bahwa di tanggal 5 September ini untuk jenis utilitas 668.800, sedangkan untuk makanan dan transportasi itu enggak ada pengeluaran gitu. Nah, di sini dapat dilihat juga pada tanggal 18 September semua jenis itu ada pengeluarannya. Kayak gitu. Selain untuk membandingkan antara jenis dan tanggal, yaitu 2 kolom ya, teman-teman bisa bandingkan antara 3 kolom. Misalnya kita tambah di sini ya. Kita tambah kolom keterangan.
Nah, kita tambah kolom keterangan boleh di raw dimension atau kolom dimension ya. Tapi di sini kita coba di raw dimension aja. Nah, otomatis di sini tambah raw-nya ya. Oke, coba kita analisis datanya ya. Kita atur dulu ini. Oke, kita bisa baca di sini pada tanggal 5 September yang ada pengeluaran itu adalah utilitas senilai 393.800. Nah, tadi kan ketika kita nggak pakai kolom keterangan ya, ini hasilnya itu 600 ya kalau nggak salah. Tetapi ketika kita tambahkan dan bandingkan dengan kolom keterangan, jadi ini dibagi. Karena utilitas itu banyak ya keterangannya, ada IndiHome, sama listrik, sama kuota 5 GB gitu. Oke. Mungkin tapi kita pakai untuk tampilan dashboardnya cuma satu aja ya. Kita hapus yang kolom keterangan di raw dimensionnya. Kita samakan seperti yang di PPT. Jadi halamannya jangan out ke bawah ya. Ini cuma segini kita dapatnya. Nah, untuk itu selain itu juga teman-teman bisa melihat total dari kolom dan baris dengan menceklis pada bagian show grand total ya pada rows dan columns-nya. Nah, gini. Nah, grand total berarti keseluruhan totalnya ya yang paling akhir ini. Sedangkan ini kita ambil dari kolom dan yang ini kita ambil dari baris tambah total per baris gitu. Oke, selanjutnya kita juga bisa memfilter semua data yang kita tampilkan di sini di laporan ini berdasarkan tanggal. Nah, caranya di bagian menu ada add a control, kita klik lalu pilih date range control. Nah, kita posisikan di bagian atas saja ya. Nah, setelah ini hasilnya akan muncul ketika kita menentukan rentang waktunya ya. Misalnya nih, kita ingin melihat data yang ada pada tanggal 14 September sampai 18 September 2021. Kita klik aja. Nah, tadi ya, berapa? 14 September 2021 berarti ya. September 14. Lalu untuk end date-nya kita atur lagi tanggal 18. Lalu apply. Nah, kita lihat perubahan yang ada di tabel-tabel dan diagram yang dihasilkan. Nah, berubah ya. Yang awalnya ini tadi ada tanggal 15-nya, yang selain ini pokoknya ya. Jadi nggak ada. Jadi cuma menampilkan dari tanggal 14 sampai 18 gitu, teman-teman. Grafiknya juga berubah ya. Jadi setelah difilter, maka semua chart dan tabel yang ditampilkan akan menjumlahkan data dari rentang waktu yang ditentukan saja. Kita juga bisa lihat nih di pivot tabelnya ya. Kita dapat melihat bahwa total pengeluaran dari tanggal 14 sampai 18 September 2021 itu sebesar 516.900. Yang awalnya kalau kita totalkan semua itu 1 juta berapa ya, lupa, 1.130 ya kalau nggak salah. Oke. Nah, tadi filter data berdasarkan kolom tertentu, misalnya kita sudah dapat memfilter sesuai rentang tanggal nih yang ditentukan. Namun kalian ingin lebih spesifik, yaitu misalkan melihat hanya berdasarkan jenisnya saja dan berdasarkan rentang tanggal. Kita udah atur nih rentang tanggalnya. Sekarang kita tinggal atur karena ingin melihat per jenisnya aja. Yaitu kita di bagian menu tinggal klik add control, lalu pilih drop down list. Kita posisikan sebelah tanggal aja ya. Oke, lalu di bagian kanannya, bagian datanya,
Untuk control fieldnya kita ubah jadi jenis, dan di bagian metriknya itu total. Oke, coba kita klik ya. Kalau dilihat di sini kita lihat nanti perubahannya setelah kita klik. Nah, ini terchecklist semua ya, otomatis semua jenis itu akan tertampilkan. Coba kalau misalkan kita enggak checklist salah satunya, yang makanan misalnya, maka kita menampilkan data hasil yang untuk kolom transportasi dan utilitas saja. Nih, transportasi dan utilitas saja, yang makanan enggak ada itu. Nah, untuk pie chartnya juga jadi 2 ya, karena perbandingannya antara transportasi dan utilitas saja. Teman-teman misalkan ingin melihat yang makanan doang, berarti checklist selain yang makanan ya, yaitu transportasi dan utilitas. Nah, berarti kayak gini hasilnya. Kenapa 100%? Karena nggak ada pembanding lagi, cuma satu kolom, yaitu makanan doang. Oke. Next, nah di Google Data Studio juga kita bisa menggunakan tema atau preset yang sudah disediakan ya. Nah, ini merupakan step terakhir nih untuk penjelasannya ya. Untuk menghias dashboard yang kita buat, teman-teman bisa ke menu Time and Layout. Nah, di sebelah kiri ini udah ada nih preset-preset yang bisa kita pakai. Karena tadi yang di PPT itu adalah item ya, backgroundnya, berarti kita pakai yang tema constellation. Diklik aja teman-teman. Nah, otomatis akan berubah ya warnanya. Oke, mungkin kita rapikan dulu ya. Oke, sebentar. Kayaknya ini lebih untuk lebih sama kita pindahkan ini ke sini. Sebentar lama. Oke. Nah, selanjutnya yang ini kita pindah ke sini ya. Ini aja ya. Kurang bawah. Oke, rapikan ya teman-teman, sesuaiin aja. Jaraknya juga diperhatikan. Oke. Sebentar. Nah, sip. Nah, kayak gini aja. Oh, ini kurang lebar. Berarti ini kita pindahkan ya, geser yang ini. Kenapa jadi semuanya ikut? Oke, sebentar. Nah, oke, kita bisa rapikan juga semuanya ya, biar di tengah-tengah posisinya ya. Yang ini juga boleh dirapikan. Pokoknya rapikan aja ya teman-teman. Nah, oke. Lalu di sini kita bisa tambahkan judul ya dengan menggunakan fitur text box di bagian menu atas ya, yang ini ya. Klik aja, lalu klik bagian atas, kita isikan dengan kita atur dulu deh. Atau nanti aja kita ketikkan dulu laporan keuangan. Oke, baru kita atur di bagian kanannya ada text properties, itu adalah pengaturan untuk teksnya ya. Oke, di sini saya mau atur bagian ukurannya jadi 30 aja. Dan untuk marginnya itu center pilihnya. Oke, kita posisikan ya di tengah. Kita rapikan dulu deh. Nah, selanjutnya biar lebih sama seperti yang di PPT ya, kita tambahkan garis di bawah judulnya. Di bagian menu ada icon yang namanya line ya, yang ini. Ini kita bisa atur ya. Oke, seperti ini teman-teman. Hasil akhirnya kita bisa dengan mengklik button view ya di bagian atas. Nah, jadi seperti ini. Coba kita minimize.
Oke, seperti ini ya. Ya udah deh, seperti ini teman-teman. Untuk praktiknya sudah selesai teman-teman. Silakan teman-teman praktikkan kembali, explore kembali yang belum pernah dijelaskan di sini ya. Karena di bagian project akhir itu kita akan menggunakan Google Data Studio lagi kalau nggak salah. Oke, mungkin itu saja yang telah saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.